Hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal tentang khususnya COVID-19 yang ada di Kabupaten Simalungun. Saya didampingin oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pak Dandim, Pak Kapolres, dan teman-teman dari seluruh Kepala Dinas, baik Pak Sekda, baik seluruhnya yang hadir di tempat ini. Perlu kami sampaikan di mana jumlah pasien PDP kita kemarin tercatat 1. Hari ini telah meninggal jam 5 pagi di Rumah Sakit Perdagangan. Jadi ODP kita menjadi 0. PDP ya, PDP, pasien PDP. Jadi menjadi 0. Adapun nama pasien tersebut Hulman Purba, umur 66 tahun, Desa Bangun Pane. Tadi sudah langsung dari rumah sakit langsung dibawa ke tempat pemakaman. Disaksikan langsung di sana ada camat, kepala puskesmas, dan ramil Kapolsek. Jadi jenazah itu tidak dibuka lagi sesuai dengan protokol kesehatan. Setelah itu kami telah mengambil langkah. Hari ini jam 16 tim kami dari kesehatan sudah ada 20 orang berada di Desa Bangun Pane. Mereka di sana membawa ronsen, rapid test, tes lab, sehingga sampelnya kita ambil 50 orang terdekat yang ada dalam keluarga itu kita periksa ulang. Pada saat pemeriksaan kepada keluarga pasien, termasuk kepada almarhum, kami gunakan rapid test. Hasilnya negatif. Tapi kita sama-sama mengetahui bahwa rapid test itu tidak menentukan. Tidak menentukan karena butuh waktu. Di dalam perjalanan 8 hari setelah dirawat, ternyata kondisi pasien itu semakin drop. Semakin drop karena tubuhnya, bodinya mungkin gak kuat karena dia komplikasi. Jadi komplikasi. Riwayat pasien tersebut sebelum masuk ke rumah sakit, dia baru pulang dari Jakarta. Setelah itu di rumah sekitar 10 hari dia demam. Datang ke bidan desa, dari bidan desa dipantau 1 hari, hari kedua semakin tinggi demam. Sehingga ditetapkanlah dia oleh dokter yaitu PDP. Sehingga pada saat ini meninggal, dia tetap masih berstatus PDP. Karena kita belum bisa mengatakan dia terbukti atau tidak, karena kita belum mempunyai alat yang lengkap. Ada alat swab ya Bu Kadis ya? Belum ada. Pasien kita sekarang ini PDP itu 60 orang ya Bu Kadis ya? ODP ya? ODP kita ada 60 orang pasien. Dengan kejadian ini, kami sekarang ini melakukan pencegahan besar-besaran. Melakukan pencegahan. Tadi saya sudah perintahkan Direktur Rumah Sakit, baik Kadis Kesehatan, supaya semua ODP ini kita supaya tidak terjadi bentrok sosial di tengah-tengah masyarakat, pasien ini kita rawat. Kita bawa ke rumah sakit. Sekaligus kita pantau dan kita lakukan pemeriksaan di perdagangan. Kita lakukan pemeriksaan mulai pemeriksaan lab. Lab ini terdiri, labnya adalah disper darah lengkap, fungsi ginjal, fungsi hati, supaya kita mengetahui. Setelah itu rapid test, ronsen. Dari situ nanti kita baru mengetahui pasien ini kemana arahnya. Tapi yang jelas kami sudah perintahkan
Karena permintaan masyarakat, kalau ada sekarang yang demam, masyarakat takut. Jadi diminta, tolong dan isolasi sama pemerintah katanya. Jadi kita siapkan di rumah sakit. Di sana kita pantau dan kita berikan gizi yang secukupnya. Bahkan dia nanti di sana itu tidak sebagai pasien yang bisa dikatakan seperti orang sakit ya. Nanti mungkin dibawa juga berolahraga, tapi di sekitar dijaga jarak gitu, seperti di Wisma Atlet itu. Jadi sudah dipersiapkan. Terus ada lagi pasien kita sekarang dalam pemantauan itu yang tidak demam ya, dia tidak demam, tapi dia baru pulang. Baru pulang, mungkin tak dari Pekanbaru, ada dari Malaysia, ada juga dari tempat lain, itu 855 orang. Sekarang ini terus kita pantau. Untuk itu, kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Simalungun. Melalui teman-teman PES ini, tidak perlu takut dan tidak perlu dipaksa. Siapapun yang demam, datanglah langsung ke rumah sakit. Dan di situ kita sudah menyiapkan tempat. Bukan berarti orang yang demam itu langsung kita katakan, oh dia sudah PDP, tidak. Tapi kita bisa memantau sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya. Dan kalau dia dirawat, ada 4 keuntungan. Keluarganya tidak menjadi was-was dan tidak mungkin menjangkit kepada yang ada di tengah-tengah keluarga itu. Kedua, dia dirawat ini, makan, minum, semua ditanggung oleh pemerintah dengan gizinya, sehingga terarah, kita tahu pemantauannya. Yang ketiga, tidak menjadi konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. Seperti sekarang banyak masyarakat bertanya kepada saya, Pak, saya sudah nggak ditegur sama tetangga kami karena kami demam, tanya gitu. Nah, ini yang kita jaga. Untuk itu kami bekerja sama, baik Pak Dandim, Pak Kapolres, para camat, kepala desa, para puskesmas, bidan-bidan desa. Sekarang ini mencari orang-orang yang demam. Kita cari semua orang yang demam, supaya kita tahu, jangan nanti begitu sudah parah, kita sulit untuk mengatasinya. Tapi kalau dia demam, kita tahu mengatasinya terlebih dahulu. Sehingga orang-orang tua kita yang mungkin punya komplikasi di rumah tidak terjangkit. Sehingga tubuh dia bisa tetap fit. Karena mungkin banyak ini sekarang ini yang sudah mulai masuk ke Simalungun. Karena apa? Mereka dari Jakarta sudah nggak boleh kemana-mana, tapi masih banyak yang naik bis. Tiba-tiba dari Bandung, dari mana-mana ada masuk kembali karena dia masyarakat Simalungun. Dan kita juga tidak boleh mengusirnya. Tetap kita terima karena dia adalah masyarakat kita, tapi kita awasin dan kita pantau. Jadi saya rasa itu mau saya sampaikan teman-teman. Kalau ada mau ditanyakan boleh, silakan. Hari 60, sampai hari ini baru 60. Iya, 60 orang. Soal status korban pasien yang meninggal dunia itu kapan diketahui Pak bahwa dia positif atau tidak Pak? Baik, kami perlu beritahu karena terus terang aja pada saat itu hasil labnya ini kita belum punya swab. Dan swab itulah terutama kan kita nggak punya, jadi kita belum bisa waktu itu mengirim hasilnya ke Depkes karena yang punya itu dulu masih di Jakarta. Jadi tidak sempat kita kirim karena kita belum punya, baru kita pesan 2 minggu ke depan baru datang. Jadi dasarnya itu. Jadi kita nggak bisa mengatakan itu apakah positif, belum bisa kita katakan. Maka kita kalau dia positif berarti kan nantilah hasil yang sekarang ini dari seluruh masyarakat yang ada di situ, baik keluarganya, istrinya yang sering bersama dengan dia. Jadi apa ya Pak himbauannya Pak terhadap masyarakat Pak, himbauan terhadap masyarakat Pak? Himbauan saya kepada semua masyarakat Simalungun, Ya, pertama jangan takut. Tidak perlu takut, tapi was-was, waspada. Jaga diri, jaga jarak, berkomunikasi. Kalau ada batuk, tolong pakai masker. Kalau nggak ada pakai masker,
mungkin sapu tangan, bisa ditaruh ke ini, tapi jangan terbuka. Setelah itu cuci tangan, yang rajin cuci tangan. Rajin cuci tangan, hindarkan ke tempat keramaian-keramaian. Dan terus terang, ke pesta-pesta sekarang ini kita hindarkan dulu. Kita hindarkan ke tempat keramaian. Contoh kalau ada yang meninggal, ya jaga jarak lah. Kalau bisa, ya kita tidak perlu bisa hadir ke situ. Itu bukan berarti kita tidak sayang sama yang meninggal itu. Tapi bukan kita tidak sayang. Kenapa? Apabila dia salam-salaman di situ itu juga salah satu kita tidak tahu apakah imun badan dia ini pada saat itu tubuhnya baik. Kalau tubuhnya baik, dia bisa selamat, tapi mungkin anak atau keluarga dia yang kena. Nah, itu buat saya. Jadi jangan takut, tapi waspada. Rajin cuci tangan, hindarkan ke tempat keramaian.